Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, semoga kita berjumpa dalam pertemuan kali ini dengan keadaan sehat semuanya. Tapi sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad Jauhar Fikri Hakim. Ya, masuk ya. Farhan Haji Pratama. Ya, hadir Farhan. Muhammad Rizky Pratama. Ya, Rizky Pratama di mana ini? Enggak ada orangnya. Oh, Pergi, Pak. Pergi ya, izin ya. Ya, jadi di pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang haji. Tapi sebelum kita masuk ke pertemuan pembelajaran hari ini tentang haji, kita akan sedikit mengulas pertemuan minggu lalu, yaitu kita telah belajar mengenai rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat. Langsung saja ya, kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang haji. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang pengertian haji, hukum haji, syarat-syarat wajib haji, rukun haji, terus wajib haji, mikot haji, muharramat haji, dan dam atau denda, sunnah haji, dan tata cara pelaksanaan haji. Langsung ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian haji. Haji berasal dari kata haja yang artinya berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Itu ya, jadi tadi pengertian haji. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu tentang hukum haji. Jadi hukum mengerjakan ibadah haji adalah wajib ain, yaitu sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya yaitu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, tadi ya, hukum mengerjakan ibadah haji adalah wajib ain, yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya, yaitu sekali seumur hidup. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu syarat-syarat wajib haji. Jadi syarat wajib haji ini ada 5. Yang pertama yaitu beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir. Jadi yang melaksanakan ibadah haji itu harus beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh, hanya orang yang berakal saja ya yang wajib haji. Yang ketiga yaitu balik, tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya itu sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya kembali. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Baihaqi, yaitu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyama sabiyun hajjun thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra wa ayyama abdin hajja thumma utiqa fa alaihi hajjatun ukhra, rawahul Baihaqi. Yang artinya yaitu anak-anak yang telah haji sesudah balik ya wajib melakukan haji kembali, dan hamba yang telah haji sesudah dimerdekakan ia wajib mengerjakan haji kembali. Yang keempat yaitu merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya.
Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Yang terakhir yaitu mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan maupun aman dalam perjalanan. Yaitu tadi ya tentang syarat-syarat wajib haji. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam bila meninggalkannya. Berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Adapun rukun haji yang pertama yaitu ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya yaitu tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Sedangkan tawaf ini ada beberapa macam. Ada 6 macam tawaf. Yang pertama yaitu tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat sampai di Makkah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Yang kedua yaitu tawaf ibadah, yaitu tawaf rukun haji. Yang ketiga yaitu tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah. Yang keempat yaitu tawaf tahalul, yaitu tawaf penghalalan muharramat ihram atau hal-hal yang haram. Yang kelima yaitu tawaf nadar atau tawaf yang dinazarkan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tawaf sunnah. Lanjut rukun haji yang selanjutnya yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Adapun syarat-syarat melakukan sa'i adalah dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf kudum, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung sekali dan Marwah ke Sofa dihitung sekali perjalanan. Adapun di antara sunnah melakukan sa'i adalah sebagai berikut. Berjalan biasa di antara Sofa dan Marwah, kecuali ketika melewati 2 tiang atau pilar dengan lampu hijau. Sunnah berlari-lari kecil bagi pria. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas Bukit Sofa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah. Yang terakhir yaitu membaca doa di sepanjang perjalanan Sofa Marwah dan ketika sampai di antara pilar hijau membaca doa Robbi ufir warham wahdinis sabilal aqwam, yang artinya ya Allah mohon ampun, kasihanilah dan berilah petunjuk jalan yang lurus. Rukun haji yang selanjutnya yaitu tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Dan rukun haji yang terakhir yaitu tartib atau urut, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Yaitu jadi tadi beberapa rukun-rukun haji. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi wajib haji. Wajib haji sendiri di sini adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Wajib haji ada 7. Yang pertama yaitu berhiram sesuai mikotnya. Yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Yang ketiga yaitu bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat yaitu melontar jumrah Aqobah. Yang kelima yaitu melontar jumlah ula, wusta dan Aqobah. Yang keenam yaitu menjauhkan diri dari muharramat ihram. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu tawaf wada. Yaitu tadi beberapa tentang wajib haji. Yang selanjutnya yaitu tentang mikot haji.
Mikot artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya yaitu waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Mikot ada dua, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani sendiri adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ya harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Seperti dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 197, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Mikot zamani bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah, yaitu selama 2 bulan 9,5 hari. Yang selanjutnya yaitu yang kedua mikot makani. Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah telah menetapkan mikot makani sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumah masing-masing bagi orang yang tinggal di Makkah. Yang kedua yaitu Zulhulaifah 400 km sebelah utara Makkah. Mikot bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga yaitu Jufah 180 km sebelah barat laut Makkah. Mikot penduduk Syria. Setelah tanda-tanda mikot Jufah lenyap, maka diganti dengan Robik 240 km barat laut Makkah dekat Jufah. Robik juga mikot orang Mesir, Maghribi dan negeri-negeri sekitarnya. Yang keempat yaitu Kornul Manzil 94 km dari Makkah. Sebuah bukit yang menjorok ke Arafah terletak di sebelah timur Makkah. Mikot penduduk Najd dan negeri sekitarnya. Yalamlam 54 km sebelah selatan Makkah. Mikot Yaman, India, Indonesia dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Zatu Irkin 94 km sebelah timur laut Makkah. Mikot penduduk Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu. Yang ketujuh yaitu negeri masing-masing. Mikot penduduk berada di antara kota Makkah dengan mikot tersebut di atas. Yaitu tadi tentang mikot haji. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang muharramat haji dan dam atau denda. Yang pertama yaitu tentang muharramat haji. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam atau denda. Yang pertama yaitu orang yang bersenggama dan pendahuluannya seperti mencium, menyentuh dan dengan syahwat, berbicara tentang seks antara suami dengan istri dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bukan hanya merupakan larangan, melainkan juga akan membatalkan haji bila belum tahallul pertama. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga yaitu mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat yaitu memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima yaitu menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala maka ia wajib membayar dam atau denda. Yang keenam yaitu melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, salah satunya sedang ihram. Yang ketujuh yaitu memotong rambut atau kuku. Dan yang terakhir yaitu sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Sedangkan dam atau denda pengelanggaran muharramat haji maupun umroh. Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah, menyembelih ternak, kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Adapun sebab-sebab dam denda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Damnya berupa kafarat yaitu menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka menyembelih seekor lembu, jika
tidak dapat menyembelih seekor lembu, maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika 7 ekor kambing juga tidak mampu, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Setiap satu putnya yaitu 0,8 kg, sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang bersenggama di siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya adalah memilih satu di antara 3 jenis berikut, yaitu menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Dam ini disebut dalam tahyir atau takdil. Tahyir artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya, dan takdil artinya harus timpal dengan perbuatan dan dam yang ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu. Yang ketiga yaitu mengerjakan salah satu dari larangan berikut: bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama. Damnya berupa dam tahyir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal, yaitu menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan haji dengan cara tamato atau kiron. Damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut: memotong seekor kambing bila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Yang terakhir yaitu meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut: ihram dari mikot, melontar jumroh, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, melaksanakan tawaf wada. Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamato atau kiron tersebut di atas. Yaitu tadi penjelasan dari muharramat haji dan dam. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat kita pelajari. Untuk yang kurang paham atau masih ada yang mengganjal atau yang ingin tanya, silahkan ditanyakan tentang haji. Yaitu tadi tentang ada pengertian haji, hukum haji, syarat wajib haji, rukun haji, terus ada wajib haji, mikot haji, dan muharramat haji, dan dam atau denda. Silahkan yang ingin bertanya langsung ditanyakan saja, tidak usah malu-malu. Oh, tidak ada yang bertanya ya? Sepertinya kalian sudah paham semuanya. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Dan untuk pertemuan kedepannya jangan lupa belajar, dan materi hari ini yang tadi telah Bapak sampaikan jangan lupa juga dipelajari agar tidak cepat hilang diingatan kalian. Mungkin itu saja, dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.